Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar selama online ini. Nah, baik, pada layanan kali ini saya akan memberikan materi mengenai kemandirian. Sebelumnya, apakah kalian mengerti apa sih kemandirian itu? Atau anak-anak sudah pernah mendengar apa sih kemandirian itu? Nanti pada materi ini, Bapak akan menjelaskan terkait tentang kemandirian dan apa saja aspek-aspek dalam kemandirian itu. Sebelum menjelaskan secara singkat, kemandirian, apakah kalian pernah dengar atau pernah mengatakan bahwa kamu seseorang yang mandiri dan sebisa mungkin menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang harus kamu kerjakan sendiri tanpa bantuan oleh orang lain? Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan lebih mendalam terkait apa sih kemandirian itu. Ini Bapak akan menjelaskan pengertian dan aspek kemandirian pada diri seseorang. Nah, berikut merupakan topik utama dalam presentasi ini. Yang pertama, pengertian kemandirian. Yang kedua, aspek kemandirian. Yang ketiga, kemandirian emosi. Yang keempat, kemandirian perilaku. Yang kelima, kemandirian nilai. Yang keenam, ciri-ciri individu mandiri. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Nah, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu pengertian kemandirian. Yang nomor satu, kemandirian menurut Bahira dalam Fatihah 2006. Kemandirian berarti hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, Parker dalam Ali 2005. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang tidak bergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara langsung. Yang ketiga, Setiawan dalam Yusuf 2001. Kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat menentukan diri sendiri dan dapat dinyatakan dalam tindakan atau perilaku seseorang yang dapat dinilai. Sedangkan secara umum, kemandirian adalah kemampuan melepaskan diri dari ketergantungan emosi pada orang lain, terutama orang tua. Mampu mengambil keputusan dan berkomitmen pada keputusan yang diambil, serta mampu bertingkah laku sesuai nilai yang diyakini dan berlaku pada lingkungan. Baik, materi yang kedua, aspek mandirian. Aspek yang menjadi remaja mandiri menurut Goffman dan Anderson dalam Sternberg 1993 ada tiga. Menurutnya yaitu tiga. Kemandirian emosi. Secara operasional, aspek kemandirian ini terdiri dari beberapa indikator, seperti satu, de-idealized, artinya remaja memandang orang tua apa adanya. Yang kedua, parent as pupil, artinya remaja melihat orang tua sebagai orang dewasa lainnya. Yang ketiga, non-dependency, artinya remaja dapat mengandalkan dirinya sendiri daripada bergantung pada orang tuanya. Dan individuation, artinya remaja memiliki pribadi yang berbeda dengan orang tuanya. Materi yang keempat, kemandirian perilaku. Kemandirian remaja untuk mengambil keputusan secara mandiri dan konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Secara operasional, menurut Sternberg dalam Yusuf 2001, aspek kemandirian ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan orang lain, change in decision-making ability, memiliki kekuatan terhadap pengaruh orang lain, change in conforming and susceptibility to influence, dan memiliki rasa percaya diri dalam mengambil keputusan, self-reliance in decision-making. Yang kelima, kemandirian nilai. Menurut Steinberg dalam Yusuf 2001, secara operasional, aspek ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu satu, remaja memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai yang abstrak, moral, atau ukuran benar dan salah, abstraksi belief. Yang kedua, remaja memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai yang mengarah pada prinsip, principal belief. Dan remaja memiliki keyakinan mantap yang berbentuk pada dirinya sendiri, independent belief.
Baik, materi yang selanjutnya. Ciri-ciri individu mandiri. Yang pertama, mampu mengambil inisiatif. Yang kedua, mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, penuh ketekunan. Yang keempat, memperoleh kepuasan dari usahanya. Yang kelima, berusaha menjalankan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Nah, yang ketujuh, atau materi yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian, yang terbagi menjadi faktor internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, yang meliputi satu, inteligensi, yang kedua, usia, dan yang ketiga, jenis kelamin. Nah, faktor yang berikutnya, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri, yang meliputi satu, kebudayaan, dua, pola asuh orang tua, yang ketiga, jumlah anak dalam keluarga, yang keempat, tingkat pendidikan dan status sosial. Nah, selesai sudah materi singkat mengenai kemandirian yang dapat Bapak berikan kepada kalian. Semoga dengan adanya video ini, kalian menjadi tahu apa sih kemandirian pada diri kalian, sehingga kalian dapat mengembangkan kemandirian itu. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila sudah kalian pahami dari masing-masingnya, Bapak, apa yang telah Bapak jelaskan dapat disampaikan di grup WhatsApp, dan Bapak juga nanti akan mengirimkan link LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi. Nah, mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jaga kesehatan ya, dan terus semangat. Terima kasih.